Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka wa taqwa wa afaf wa ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, ikhwatufillah, kita di siang hari ini, siang yang cerah, bertemu lagi dalam pelajaran fikih yang kita membahas tentang sholat. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk terus konsisten dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Masih tentang perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mubah di dalam sholat. Yang pertama, membawa anak kecil dalam sholat, yang itu sudah kita bahas. Yang kedua, berjalan sedikit karena kebutuhan, ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah melakukan sholat di rumah. Yang dimaksud adalah sholat sunnah, ya. Sedangkan pintunya tertutup. Lalu saya atau Aisyah datang dan minta dibuka. Maka beliau berjalan membukakan pintu bagiku, lalu kembali ke tempat sholat beliau. Saya terangkan bahwa pintu itu di arah kiblat, jadi mudah ya untuk dibuka. Nah, ini diantara sekian dalil dibolehkannya berjalan sedikit untuk keperluan tertentu. Misalnya ketika orang tua kita datang, kita sedang sholat sunnah, ya, maka membuka pintu, nah itu diperbolehkan, ya. Dan ini tidak membatalkan sholat, ya, tidak merusak juga rukun sholat. Apalagi ketika Nabi sholat itu sendiri, si pintunya itu di arah kiblat, artinya langsung sedikit maju buka. Maka tidaklah masalah seseorang dengan gerakan berjalan sedikit karena kebutuhan, ya. Kalau nggak ada kebutuhan, ya berarti bisa batal sholatnya. Kalau ada kebutuhan, ya, yang mendesak, ya mendesak atau juga sebagai rangka berbakti juga kan. Salah satunya juga ketika surah apa itu
Al-Buruj ya, surah Al-Buruj. Nah, ada salah seorang ya, dia itu kalau kita baca kisah sebelumnya ya, sebelum masuk ke ayat kan, tentang Ashabul Ukhdud ya. Nah, itu ada kisah seorang anak ya, kan bayi itu bisa bicara ketika seorang ibunya itu tetap tegar ya, tetap tegar mempertahankan si bayi itu dengan dia tetap dalam Islam ya itu. Sedangkan lingkungannya sendiri sudah benar-benar diancam ya. Ketika itu ada orang-orang yang tetap bersama Islam ya, walaupun sedang saat itu juga dibakar tuh. Nah, ada sebuah kisah selain ketegaran seorang ibu ya, bersama anaknya itu ya, dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ya. Pola kisah yang sebelumnya tentang seorang anak ya, dia ini sangat taat kepada Allah ya, dan anak ini juga orang yang alim, pula dia orang yang baik ya, sebagai seorang ulama ya, tumbuh besar itu ya. Ketika itu pula, nah dalam situasi sholat ya, nah, kita iklan dulu, ada kereta ya. Kecil suaranya ya, lanjut aja ya. Oke. Nah, ketika itu pula seorang ibunya itu mengatuk ke pintunya, tapi tidak dibuka. Nah, tidak dibuka. Maka pendek kisahnya itu, si anak itu ya itu didoakan ya keburukan lah oleh ibunya, didoakan oleh ibunya keburukan, hingga akhirnya si anak itu sadar ya akan kesalahannya ya, tidak membukakan pintu itu ibunya itu. Nah, itu jadi memang sekedar membukakan pintu ya, itu merupakan berbakti itu ya. Kalau di kita kadang membuka WA atau telepon tuh ya gitu, itu memang kadang ya gitu. Kalau sholat sunnah itu nggak masalah ya, tapi kalau sholat wajib, nah itu jangan ya. Jangan ya, sholat wajib mah udah pokok kepada Allah ya. Waktu kita sediakan untuk sholat wajib ya. Nah, ini jangan disia-siakan kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, maka kita angkat telepon sebentar itu ya, batalkan aja itu, kalau perlu ya, kalau sholat sunnah ya. Tuh. Jangan sampai adanya masalah hanya karena tidak diangkat telepon atau tidak dibukakan pintu. Nah, itu terjadi juga di masa saya lupa tuh ya, siapa namanya itu ya, yang pasti ini juga kejadiannya
Kalau ashabul ukhdud itu berarti sebelum Nabi kita ya. Ashabul ukhdud mas sebelum Nabi kita, masih bangsa Bani Israel lah. Itu kan bangsa Bani Israel itu kan sebagian juga ada yang taat. Nah itu diantaranya kan di Ashabul Ukhdud ada kisahnya. Ini kisahnya sebelum Nabi kita, dikisahkan dalam Al-Quran tuh ya. Nah kalau kita baca kisah itu ya, nah itu terhanyut ya akan kisah itu. Ya itu mah sebagai tambahan ya, tambahan keterangan bahwa kalau dalam sholat ya itu diperbolehkan berjalan sedikit ya, bergerak sedikit pun boleh ya. Kalau sholat wajib nggak boleh ya. Nah kalau sholat wajib ya itu tidak dianjurkan, terkecuali kalau sholat wajib itu saat itu pula misalnya Kayak nyamuk kemana? nyamuk atau ada binatang buas ya, itu nggak masalah. Misalnya ketika sedang sholat wajib gitu ya, ada binatang buas mengganggu gitu ya, dibunuh gitu. Bahkan Nabi juga kan menangkap jin, menangkap setan ketika sholat ya, itu tidak masalah ya ketika ada hal yang seperti demikian. Jadi kalau asalnya, hukum asal tentang bergerak dalam keadaan sholat itu ya tidak dianjurkan ya. Tapi kalau Kepaksa. ya terpaksa perlu, itu mubah-mubah saja sekarang saja gitu. Nah itu. Selain kasus itu juga ada hal yang lain, misalnya seperti Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau saat itu pula mengikuti salat sunnah ya, di sebelah kiri. Nah itu salat sunnah dikatakan dalam keterangannya, salat sunnah itu tahajud ya, berjamaah ya gitu. Bisa tuh. Bisa berjamaah dalam kondisi tertentu, tapi nggak terlalu sering. Boleh-boleh saja tahajud berjamaah. Nah oleh Nabi diperjalankan, digeser ya, ke sebelah kanannya. Artinya kan otomatis Bergerak. ya bergerak. Ibnu Abbas itu berjalan ya, otomatis. Nah, itu juga tidak apa-apa ya. Walaupun ya kedudukan sholat tahajud itu tinggi sekali ya. Sholat yang paling utama. Waktunya yang bagi jam 3 ya. Atau jam 2 lah. Waktunya di akhir malam. Ya utama jam 2 sampai jam subuh lah. Sebelum subuh ya. Ya, sebelum subuh ke. Sering azan tuh di kamar ya. Ya ada awal itu. Nah itu diperjalankan Ibnu Abbas itu ke sebelah kanan. Maka itu juga salah satu contohnya diperbolehkan pula ya. Perbolehkan ketika hal itu, karena kan ketika berjamaah 2 orang berarti si makmum itu sebelah kanan. Iya. Kalau dipergeserkan nggak masalah tuh. Beda sedikit paling segini ya. Iya. Berduaan. Sejajar atau beda sedikit bisa hadisnya itu. Terus juga selain keterangan itu juga ada kasus yang lain juga, misalnya ketika sholat itu ya. Nah yang jadi masalah itu ketika anak-anak gitu ya gitu, yang belum tamyiz ya gitu, mereka
ngobrol dengan temannya gitu ya, main dengan temannya itu kan Ikut ke ya. masjid. Misalnya itu ya, ketika terganggu maka digeserkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Gitu. Ada kayak kata ya, kita iklan. Nah itu ya salah satunya, digeserkan pun nggak menjadi masalah karena untuk khusyuan sholat, agar dia kan kalau si imamnya kedengaran si anak itu lagi ngobrol kan kadang kurang khusyuk, kadang kurang enak tuh ya kedengarannya, ada 2-3 ayat yang terlupa gitu ya gitu. Nah, ini jadi karena hal itu kan mudarat sebenarnya, walaupun tetap sah sholatnya. Tapi dalam keadaan itu pula, untuk menghindari mudarat itu boleh dipergeserkan si anak itu. Terus kasus yang lain juga seperti ini masih diperdebatkan tentang misalnya saf itu udah penuh ya. Nah di saat yang bersamaan ada seseorang yang masuk ya untuk jadi masbuk, padahal saf sudah penuh. Nah apakah dia langsung ikut sholat aja di saf yang kedua ya? Nah kan sebagian karena adanya sebuah hadis, tapi lemah sih, hadisnya lemah, larangan sholat sendirian di belakang saf ya. Sebenarnya hadisnya lemah ya. Lemah ya. Hanya hadisnya lemah kalau kita lihat tinjau hadisnya tuh ya. Dan saya baca beberapa buku fikih itu ya, Lemah. itu lemah. Di sendirian juga nggak apa-apa, tapi masih mungkin. Ya ada hadis yang sahih sendirian juga itu ada pahalanya ya, pahala sendirian di belakang saf. Hanya saja kalau bagi beberapa ya seperti di kita juga di sebagian di versi itu juga kan, maka caranya itu menggeserkan satu orang saf ke Belakang. ya ke belakang supaya dia menjadi teman di saf untuknya gitu. Nah itu jadi harus mencari teman ya. Nah itu ya memang hadisnya lemah, memang di sebagian di versi itu demikian digeserkan gitu ya, atau ya ditoel gitu ya. Nanti kan dia ke belakang, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah itu tidak merusak keabsahan sholat, juga tetap sholatnya sah. Nah maka dengan keterangan-keterangan yang tadi berjalan sedikit, ketika ada kebutuhan diperbolehkan ya, dan tidak merusak keabsahan sholat. Selanjutnya yang ketiga, gerakan untuk menyelamatkan anak kecil dan selainnya dari terjatuh atau dari sesuatu yang menyakitinya. Ini dikatakan dalam riwayat 632 Bukhari ya, dari Asrab bin Qais berkata, kami berada di Ahwaz memerangi kelompok Hururiyah atau Haruriyah disebut itu, salah satu dari Khawarij ya. Ketika saya berada di tepi sungai, ada seorang lelaki yang melakukan sholat. Ia adalah Abu Barzah al-Aslami. Sementara
kendaraannya berada di tangannya. Tunggangannya berusaha meronta dan ia pun mengikutinya. Abu Barzah berkata, saya pernah mengikuti perang bersama Rasulullah sebanyak 6 atau 7 atau 8 kali. Dan saya menyaksikan perjalanan beliau. Dan sesungguhnya saya pertahankan tunggangan ini bersamaku lebih saya sukai daripada saya biarkan ia kembali ke tempat gembalaannya. Lalu ia menyulitkanku. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya bisa jadi, berkata dalam Fathul Bari, dari kisah tersebut yang nampak bahwa Abu Barzah tidak memutus sholatnya. Hal ini dikuatkan dengan riwayat Amr bin Marzuk atau Marzuk, ya. Amr bin Marzuk, lalu ia mengambil punggungnya, kemudian kembali dengan mundur. Sekiranya ia memutuskan sholat, tentu tidak mengapa, membatalkannya tidak apa-apa. Tidak mengapa ia membelakangi kiblat dan kembalinya dengan cara mundur, menunjukkan bahwa langkahnya menuju tempat sholat tidak terlalu banyak. Catatan, berdasarkan riwayat ini dibolehkan jika sedang melakukan sholat lalu ada tering telepon misalnya, nah, engkau boleh mengangkat gagang telepon agar si penelpon tahu bahwa engkau sedang sholat, atau kasus yang semisalnya. Nah, itu boleh-boleh saja, ya. Sedang sholat sunnah apalagi, ya, gitu. Boleh-boleh saja. Menyelamatkan anak kecil, ya boleh. Atau menyelamatkan kendaraan atau tunggangannya, ya. Hewan peliharaannya diselamatkan, boleh-boleh saja. Karena ini khawatirnya nanti Abu Barzah itu si hewannya itu, tunggangannya itu yang membahayakan ya, kalau tidak dikembalikan tuh ya pada tempatnya, akan membahayakan orang lain tuh ya. Gitu. Kita sebutkan paling 2 poin lagi, ya. Yang keempat, mendorong orang yang lewat di hadapannya saat dia sholat. Hadis tentang hal ini telah disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id tentang perintah untuk melawan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, ini harus dihalangin, ya. Jadi kalau kasusnya anak kecil, itu kan dia belum tamis dan juga belum dikenakan hukuman, ya, maka tidak apa-apa, kalaupun mau dihalangi boleh, tidak masalah ketika itu kan, karena memang langkahnya kadang sulit juga gitu ya untuk dihalangin, ya. Kalau orang tua gimana? Nah, kalau orang tua ya harus dihalangin, gitu. Jangan sampai melewati tuh, ya. Ketika misalnya sholat wajib, ya, misalnya sholat wajib, ya kalau berjamaah kan di itunya sutrohnya di imam, ya, kalau berjamaah. Kalau misalnya kan sholat wajibnya itu munfarid, nah itu ya halangin saja, ya. Halangin apalagi, ya, gitu. Terus juga ya apalagi ya tuh, di ketika sholat sunnah juga halangin aja, ya. Boleh saja digeser sedikit, ya. Nah, itu
maka tidak masalah ya. Karena ya sebagian mengatakan kalau kita membiarkan orang itu lewat ya, itu mengurangi pahala yang sedang melakukan sholat. Jadi pahala kita kalau membiarkan orang lewat itu ya berkurang pahalanya. Tidak mengurangi keabsahan sholat, sholatnya tetap sah, tapi ya pahalanya aja yang kurang. Sholat qoblah itu apa saja sih? Qoblah, luhur. Qoblah Kalau asar nggak ada ya? nggak ada, zuhur, terus juga subuh, duhur aja ya ada qoblah. Luhur 4. Duhur 4 lebih bagus. Maghrib pada unggulnya maghrib. Ya. Maghrib ba'diyah aja. Maghrib bisa ba'diyah. Duhur ada qoblah dengan ba'diyahnya. Kalau qoblah masjid lah bisa ya bebas ya. Tahiyatul masjid mah bebas, tahiyatul masjid. Tapi setelah adzan atau sebelum, sebaiknya sebelum ya. Iya, bagusnya mah sehingga kan ya yang namanya keutamaan ketika sholat tahiyatul masjid, kalau kita ingin 27 derajat ya, di antaranya datangnya itu sebelum adzan. Ya. Di antaranya. Itu dapat 27. Ya, kalau dia wudunya secara benar, kemudian juga Ya, tempatnya bersih. di antaranya ya tempat juga tidak diabaikan ya. Terus juga salat tahiyatul masjid ya. Nah, terus mengumandangkan adzan. Ada rinciannya yang 27 itu ya. Sebagian merinci. Ya artinya kan nggak semua 27, ada yang mungkin 25, ada yang 20 gitu ya kalau berjamaah itu ya. Tergantung dengan doan kita ya. ya, Ada yang 0. ya ada yang 0 kan. Kita karena manusia ya 0 ini. Jadi halangin aja ketika sedang sholat ada orang yang lewat atau digeser asal kita tidak dilewati ya, gitu. Nah yang kelima, membunuh ular atau kalajengking dan hal-hal yang mengganggu saat sholat. Nah ini udah ya tadi disebutkan juga, yaitu dari Abu Hurairah. Hal-hal yang mengganggu dalam sholat disingkirkan atau dibunuhnya. Wah, jangan enak. Iya. Di masjid ngecawat. Nah, kasusnya itu dalam riwayat Abu Daud ya, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dengan lafaz darinya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan berwarna hitam dalam sholat, yaitu kalajengking dan ular. Nah itu. Masih di lubang sholatnya. Masih di ngampar jerami. Nah itu perkara-perkara yang dibolehkan dalam sholat. Sebenarnya masih banyak nih perkara-perkara yang dimubahkan, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya ya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita, serta tentu Allah melapangkan segala urusan kita dengan wasilah
memudahkan majelis ilmu. Oke, itu saja dahulu. Wa'alaikum minkum. Kita tutup saja dengan doa ya. Kepada hati nanya mulai. Wa suka ya ya kayak berapa tidak sedikit faktor nafsi terfatain sekinya sedang kemudian Allah la ilaha illa anta. Dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.